فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an barakallahu fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, hadis yang sudah disepakati untuk distorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Apa? Wa idza sta'anta, enggak usah pakai tajwid. Wa idza sta'anta, Naam, ahsantum barakallahu fika, anakumullah. Jadi kalau baca hadis itu beda dengan baca Al-Qur'an. Jadi enggak usah ada gunnahnya. Paham ya? Wa idza sta'anta, jelas enggak usah wa idza sta'anta, enggak usah itu. Jadi wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi bedakan ya ketika baca hadis dan baca Al-Qur'an. Labas, enggak masalah dilatih, ya kan, dibiasakan. Yang biasa belum hafal nanti lama-lama dimudahkan insyaallah taala. Nah, walaupun sedikit demi sedikit tidak masalah. Yang penting diupayakan, diusahakan. Qala asy-syarih rahimahullah, enggak usah Pak Silva. Enggak apa-apa. Kita lanjutkan bacaan berikutnya. Qala asy-syarih rahimahullah, masih mengenai pembahasan seputar arahan dan nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenai jangan terlalu akrab dengan dunia ini. Halaman 84 kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah wa hakadzal mu'min yanbaghi lahu an yakuna hakadza fid dunya. Dan demikianlah seorang mukmin selayaknya bagi dia untuk menjadi seperti itu aja di dunia. Maksudnya menjadi demikian sebagaimana yang atas kemarin itu. Laisa raqinan ilaiha, tidak akrab terhadap dunia, tidak rukun terhadap dunia, wala raghiban fiha, dan juga tidak berambisius terhadapnya, wala mu'tabiran laha watanan, dan hendaknya dia tidak menganggap dunia itu sebagai tempat tinggal selamanya. Berarti kan? Jadi sampai kapanpun yang namanya dunia ini hanya sementara sifatnya, tidak selamanya. Wa inna ma ya'udduha dara safarin, dara ghurbatin. Hanya saja hendaknya seorang mukmin tersebut Allah menganggapnya sebagai negeri barakallahu fik, persinggahan sementara, negeri orang yang safar. Jadi hanya sesaat sementara aja, dan negeri yang asing sehingga tidak bermacam-macam berbuat di dalamnya seperlunya. Ya'malu fiha fi zira'atihi aw tijaratihi aw sina'atihi 'amala man ya'uddu lil akhirah.
Yang mana kalau dia menganggap dunia ini sebagai negeri persinggahan, negeri yang asing, dia akan apa? Akan beramal di dunia tersebut baik dalam perkebunannya, perdagangannya, atau dalam masalah produksinya. Sebagaimana orang yang beramal untuk apa? Mempersiapkan akhiratnya. Paham ya? Amalu man yasta'in bihadil alat, yaitu perbuatan orang yang menjadikan apa? Atau mencari bantuan dengan ayat-ayat dengan alat-alat tersebut. Alat taatillah wa rasulih, untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Alat-alat itu maksudnya ya, barakallahu fiik, sebagaimana yang sudah kita lewati tadi, alat-alat perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, perkebunan, perdagangan atau semisalnya. Jadi itu hanya sekedar alat, sarana, perantara untuk orang itu mentaati Allah dan Rasulnya. Wa ala naf'il ibad wa tawjihihim, dan sebagai sarana atau alat untuk apa? Memberikan manfaat kepada hamba-hamba dan mengarahkan mereka ilal khair, kepada kebaikan. La amalu man huwa raqin ilaiha, bukan perbuatan orang yang rukun akrab terhadap dunia, raghibun fiha, ambisius terhadap dunia, mutmainnun laha, tenang dan juga senang dengan dunia, dhaiful i'dad lil akhirah, lemah persiapannya untuk akhiratnya, wala haula wala quwata illa billah. Jadi kesimpulannya yang beliau sebutkan ini, kita hidup dunia ini jadikanlah hanya sebagai sarana, bukan sebagai puncak tujuan. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim ketika menasihati kaumnya, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu, dan sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat kelak. Memang seperti itu, barakallahu fiik. Kehidupan yang penuh dengan ujian, cobaan, godaan, rayuan, bujukan. Oleh karena itu kita waspada terhadap fitnah yang bisa merusak hati kita semuanya. Di antaranya fitnah dunia ini. Walihada kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, oleh karenanya dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, idza asbahta fala tantadhiris sabah, fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Masyaallah. Nasihat yang pendek, simpel, padat, tapi memang seperti ini keadaannya. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Apabila engkau berada di waktu pagi hari, jangan nunggu waktu sore. Maksudnya kalau beramal segera. Karena menunda nanti itu berujung apa? Tidak mengamalkannya. Mafhum? Tapi segera. Dan apabila engkau berada di waktu sore hari, maka jangan menunggu waktu pagi hari. Jadi tunda-tunda. Jangan, segera. Badirul bil amali fitanan. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan, beramal sebelum datangnya fitnah atau ujian. Wa khudh min sihatika limaradik, dan ambillah masa sehatmu, barakallahu fiik, sebelum datang waktu sakitmu. Dan ambillah waktu hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Makna yang kedua, dan ambillah di masa sehatmu untuk beramal, untuk apa? Untuk dipanen nanti ketika engkau sakit. Dalam artian kalau sakit sudah enggak bisa beramal lagi. Dan ambillah masa ketika engkau hidup untuk beramal amalan saleh, yang engkau nanti akan mengambil manfaatnya, yang nanti kamu akan memanen kebaikannya, limautik. Setelah kematianmu. Bisa pahami ya? Barakallahu fiik. Maknanya, jadi ketika waktu sehat jangan menunda-nunda sampai sakit baru berangan-angan, duhai seandainya. Begitu juga ketika ada waktu luang, jangan ditunda-tunda, akhirnya ketika waktu sempit enggak ada waktu luang dia berangan-angan, duhai seandainya, jangan. Itu semuanya adalah penyesalan yang sudah terlambat. Kata beliau, hadza mithal Ibnu Umar, kata Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, hadza mithal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yastafiduhu min al-hadits. Masyaallah. Permisalan yang disebutkan oleh Umar di sini itu diambil faedah dari hadis. Paham ya, barakallahu fiik? An ya'uddal 'uddah, seseorang itu hendaknya mempersiapkan dengan suatu bekal atau persiapan, wa an yuqassir al ajal. Paham ya? Dan juga agar mempersingkat
masa hidupnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan terlalu berangan-angan untuk hidup panjang. La yutawil amal, dan juga tidak memperpanjang angan-angan. Nanti akan bangun sekian, bangun ini, bangun itu. Nanti kami akan apa? Akan jadikan apa? Rumah ini seperti istana misalkan. Banyak angan-angan. Yang mana angan-angan itu bisa terwujud, bisa tidak itu loh. Paham ya? Naam. Li'annahu idza tawwala al-amal dha'ufat mas'alatul i'dad. Sahih. Dikarenakan kalau orang itu panjang angan-angannya, dia akan lemah permasalahan apa? I'dad, persiapannya. Jadi kalau angan-angannya panjang, paham ya? Ingin ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, itu nanti ujung-ujungnya dia apa? Masalah i'dad, persiapan ini, persiapan amal kebaikan untuk akhiratnya itu akan melemah. Paham ya? Tapi kalau dia itu sadar hanya sebentar, dia akan segera persiapan. Karena dia sadar bahwasanya dalam waktu yang sangat dekat ini mungkin dia akan apa? Meninggal dunia itu loh. Bisa dipahami? Sehingga persiapannya pun enggak ditunda lagi. Kita lihat sini kata beliau, "Walakin mata qassara al-amal 'aduma al-i'dad lil akhirah." Akan tapi kapanpun dia memperpendek suatu angan-angan, keinginan-keinginan dunia, niscaya akan semakin besar persiapan dia untuk akhiratnya. Paham ya? Ini penting sekali karena bagaimanapun kita semua sedang berjuang mempersiapkan apa? Mempersiapkan hasil nanti di akhirat. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang dia menanam, nanti di akhirat dia akan memanen. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang baik, dan jika amalannya jelek, dia pun nanti akan mendapatkan amalan yang balasan yang jelek. Kita lanjutkan berikutnya. Idza asbahta fala tantadhir masa wa idza amsayta fala tantadhir sabah. Wa hadha ma'nahu. Ucapan beliau di sini, apabila engkau berada di pagi hari, jangan nunggu waktu sore hari. Dan apabila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu sampai pagi hari. Kata beliau, wa hadha ma'na. Dan inilah maknanya. Maknanya apa? Al-i'dadul akhirah, yaitu persiapan, mempersiapkan untuk akhiratnya. Wa ta'ahhub, berbekal, bersiap-siap, daiman, senantiasa, terus-menerus dan selalu. Paham ya? Ta'ahhub, ya, mencari bekal. Paham ya? I'dad, persiapan untuk akhiratnya. Daiman maksudnya selalu dan senantiasa. Li'annahu la yadri idza asbaha hal yumsi amla. Ini penting. Dikarenakan dia enggak tahu apabila dia itu berada di pagi hari, dia nanti sampai sore hari atau tidak. Kita enggak tahu kan? Sekarang antum dan kita ini berada di malam hari kan? Apakah kita menjamin besok pagi masih hidup? Enggak bisa juga. Paham ya? Maksudnya itu. Maksudnya segera gitu loh. Kenapa segera? Karena kita enggak bisa menjamin apakah sekarang kita di pagi hari nanti sampai sore hari. Apakah ketika di sore hari itu sampai pagi hari? Tidak ada yang bisa menjamin. Mafhum? Makanya segerakan. Lihat ini. Li'annahu la yadri idza asbaha hal yumsi amla. Bisa perhatikan ini ya. Dikarenakan dia enggak tahu apabila dia berada di pagi hari, apakah nanti dia bisa masuk sore hari atau tidak? Sampai sore hari atau enggak? Wa idza amsa hal yusbih amla. Apabila dia berada di sore hari, apakah bisa sampai pagi hari atau tidak? Paham ya? Masuk pada pagi hari masih hidup atau enggak, itu enggak ada yang tahu. Wal waqi' syahidun min hada. Dan realita serta faktanya menyaksikan akan hal tersebut. Al waqi' bainan nas, yang terjadi di antara manusia, syahidun min hada. Kalau menyaksikan hal tersebut. Fakam min musbihin lam yumsi. Benar enggak ini? Betapa banyak orang yang dia berada di pagi hari tapi tidak sampai waktu sore hari, dan meninggal maksudnya. Paham? Wa kam min mumsin lam yusbih. Betapa banyak orang yang berada di sore hari tapi tidak sampai waktunya pagi hari. Maksudnya kehidupannya tidak sampai pagi harinya. Bisa dipahami? Menunjukkan enggak ada yang tahu ajal itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ajal kita semuanya. Ibaratnya dikatakan rahasia, sirrullah azza wa jalla. Rahasia Allah Subhanahu wa taala, kapan ajal datang kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa mengelak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah datang ajal mereka, ajal kematian mereka, maka tidak ada di antara mereka yang mampu untuk menyegerakan atau menunda. Pasti akan mengena orang tersebut. Mafhum? Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, niscaya kematian itu akan menghampiri kalian walaupun kalian berada di dalam benteng atau istana yang sangat megah.
Kemudian juga berkata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang dulu kalian hendak lari darinya, justru kematian akan mendatangi kalian. Mau lari enggak bisa. Mau lari ke mana? Enggak bisa. Nah, kemudian juga berkata Allah taala, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan sungguh telah datang sakratul maut dengan benar adanya, yang dulu engkau ingin lari darinya. Enggak bisa. Paham ya? Ini perlu kita renungi baik-baik. Jadi kalau untuk mau beramal amal saleh jangan pernah tunda-tunda, disegerakan. Paham ya? Walaupun hanya kecil menurut pandangan manusia, tapi kalau dia ikhlas itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sini, fal wajibu an ya'uddal 'uddata da'iman wa an yahdharal ghaflata. Maka yang wajib seseorang hendaknya mempersiapkan perbekalan selalu dan senantiasa. Paham ya? Dan berhati-hati terhadap ghaflah, ghaflah lalai. Paham ya? Lalai daripada persiapan. Akhirnya ketika datang ajalnya dia belum belum persiapan apa-apa, wal iyad billah. Hatta idza hajama ilaihil ajal, nah hingga apabila telah datang kepadanya ajal. Hajama itu aslinya menyerbu, keterjemahan letterleknya, tapi maknanya itu datang itu ya. Hingga apabila datang kepadanya ajal, waktu mati, fa idza huwa ala istidadil akhirat, masyaallah. Kalau dia enggak lalai dan dia persiapan selalu, nah maka apabila datang ajal menjemputnya, datang kepadanya, maka dia dalam keadaan persiapan untuk akhiratnya, sudah ada kesiapan. Wa ala uhbatin lil liqa'i rabbih subhanahu wa ta'ala, dan dia berada di atas perbekalan, persiapan untuk berjumpa Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaknya apa? Dia beramal amalan saleh. Amalan saleh dikatakan saleh kalau mencocoki apa? As-sunnah. Mafhum? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amalan saleh yang mencocoki sunnah pun enggak akan diterima kalau tanpa ikhlas. Makanya di akhir ayat, apa kata Allah SWT tadi? Dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Mafhum? Naam. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita ambil satu. Qala al-mu'allif wasabahullah wa hakadzal hadits ar-rabi'. Demikian juga hadis yang keempat. Ini urutan yang disyarah sini maksudnya ya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Ini ada dua makna. Makna pertama, menyerupai kaum yang kaum itu baik, para salaf, maka kita pun akan dinilai seperti para salaf. Paham ya? Kebaikan. Bisa dipahami? Karena kita mencontoh para salaf. Paham? Menyerupai para salaf. Sampai-sampai apa antun apa? Fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah mereka walaupun kalian itu bukan mereka. Jadi kita diperintahkan menyerupai para salaf bagaimana mereka, walaupun kita bukan para salaf. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Dikarenakan menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah kunci keberuntungan. Mafhum? Makna yang kedua, tashabbuh dengan orang-orang yang jahat, orang-orang jelek. Maka walaupun kita bukan keluarganya, bukan kerabatnya, tapi karena bermodalkan menyerupai mereka orang kufar, kita terseret ikut apa? Divonis seperti mereka. Paham lihat ini? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian mereka, walaupun bukan keluarganya, walaupun bukan kerabatnya, tapi hanya mengikuti mungkin dalam hal berpakaian, dalam hal barakallahu fikum, berpenampilan, perkataan, mengikuti orang kufar, maka divonis minhum, dia termasuk mereka. Padahal secara zahirnya muslim kan? Ini ancaman bagi orang yang tasyabbuh. Makanya orang-orang yang tasyabbuh seperti ini, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ancamannya apa? Laknat. Paham ya? Nah, ancamannya apa? Laknat. Nah, dalilnya mana Ishaq? La'anallahu al-mutashabbihin minar rijal bin nisa' wa la'anallahu al-mutashabbihat minan nisa' bir rijal. Jelas itu ya? Artinya apa barakallahu fiik? Allah telah melaknat orang-orang lelaki menyerupai perempuan.
dan perempuan menyerupai apa? Laki-laki. Ini dalam hal apa? Berpakaian, berpenampilan, ngomong saja itu termasuk juga. Jadi misalkan di laki-laki cara ngomongnya kayak perempuan, dibikin-bikin misalkan, masuk enggak? Masuk. Berpenampilan pakaian, laki-laki berpakaian kayak perempuan misalkan, masuk juga. Paham ya? Kemudian barakallahu fiik, berpenampilan atau cukuran rambut misalkan, dibikin perempuan cukurannya kayak laki-laki, masuk juga. Paham ya? Ancamannya laknat. Laknat kalau datang dari Allah Ta'ala apa maknanya Hizam? At-tardu wal ibtiadu min rahmatillah, pengusiran dan menjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana penjelasan berikutnya. Al-kuffar rakanu ila dunya. Orang-orang kufar, mereka itu sangat akrab dan rukun terhadap dunia. Wa raghabu fiha, dan mereka sangat cinta dan ambisius terhadap dunia. Wa nasul akhirah, dan mereka melupakan akhirat. Allahul musta'an. Nah, ini orang kufar. Kita sebagai seorang muslim pastikan berbeda dengan mereka, orang-orang kufar ini. Paham ya? Bagaimana berarti dibalik kita tidak terlalu akrab dan cinta dengan dunia, dan kita tidak melupakan akhirat. Mafhum? Berarti kalau kita cinta di dunia, ambisius terhadap dunia dan lupa akhirat, ada unsur tasyabbuh dengan orang kufar. Wal iyad billah. Wallahu hadzarana minhum biqaulih, dan sungguh Allah telah memperingatkan kita semuanya dengan perkataannya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Maka kalian jangan menjadi seperti orang-orang yang mereka melupakan Allah, yang akhirnya Allah telah tinggalkan mereka atau diri mereka. Paham ya? Allah telah tinggalkan mereka, diri mereka Allah telah tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, an-nisyan kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya apa? At-tark, yaitu meninggalkan, bukan lupa. Karena kalau nisyan yang mana lupa dinisbahkan kepada Allah taala itu adalah sifat yang tidak sempurna. Maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Bukan duhul aql, hilangnya ingatan. Kalau hilangnya ingatan bahasa Arabnya nisyan juga, tapi untuk manusia. Paham ya? Untuk Allah taala, wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak pernah lupa. Terus bagaimana kalau ada lafaz dalam Al-Qur'an, al-yauma nansakum misalkan, ya kan? Nah, kemudian juga ayat ini tadi kita katakan maknanya nisyan adalah apa? At-tark, meninggalkan. Faham maksudnya ya? Nah, untuk Allah taala bukan duhul aql, bukan hilangnya akal. Mafhum? Seperti itu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Fal wajib 'alal mu'min alla yatashabbah bihim, sahih. Yang wajib atas seorang mukmin agar tidak menyerupai mereka, barakallahu fikum. Banyak kan hadis yang antum sering dengarkan, khalifu ahlul kitab, ya kan? Panjangkan jenggot kalian, khalifu ahlul kitab. Selisihnya ahlul kitab, ya kan? Kemudian tasarwalu wa taziru, khalifu ahlul kitab. Pakailah sirwal, pakailah sarung, selisihilah ahlul kitab. Semuanya bentuk penyelisihan biar enggak serupa ahlul kitab. Paham ya? Menunjukkan bahwa tasyabbuh bil kuffar haram. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Jadi jangan sampai kita ngikutin gaya-gaya orang kufar, baik dalam cukuran rambut, ya kan, di model-model, ya, yang kiri tipis bersih, yang kanan tebal, atau depan dibotak, itu belakang banyak misalkan, atau di model-model lah, namanya qaza'. Paham ya? Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'. Rasulullah SAW melarang dari cukuran qaza'. Yahliqu ba'dahu wa yatruku ba'dahu. Paham ya? Itu dikondisikan. Karena apa? Karena yang namanya seorang mukmin muslim sunni salafi itu adalah orang yang diharapkan paling setia dengan dalil. Mafhum? Jadi kalau cukuran enggak usah bermodel-model, enggak usah banyak gaya. Ngikutin gaya pemain sepak bola. Paham, Muhammad? Ngikutin gaya penyanyi Fulan bin Alan, jangan. Yang biasa-biasa aja, rata aja, ya kan? Rata aja. Enggak usah banyak gaya, ya kan? Nah, aman, enggak ada kritikan, enggak melanggar hadis. Sudah paham ya? Nah, kita lihat di sini. Wa alla yudayyi akhiratah, dan hendaknya dia tidak menyia-nyiakan akhiratnya. Bal yasta'iddu lil akhirah wa yata'ahhab lah. Bahkan dia mempersiapkan untuk akhiratnya dan berbekal untuknya. Wa yahdhar ar-rukun ila hadid dar, dan waspada, berhati-hati untuk rukun akrab terhadap negeri ini. Negeri mana? Negeri dunia ini. Paham ya? Naam. Karena negeri dunia ini hanya sementara.
Disebutkan di awal wala mu'tabiran laha watanan, dan jangan dia menganggap dunia itu sebagai apa? Negeri yang akan dihuni selama-lamanya, jangan. Talaqud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana. Kita lihat sini barakallahu fi, kata beliau, rukunur raghib fiha al-mutma'in ilaiha. Maksudnya apa barakallahu fi? Dan hendaknya berhati-hati dengan apa? Akrab seperti orang yang ambisius dengan dunia dan tenang terhadapnya. Walakinahu ya'mal fiha 'amal musafir. Akan tapi hendaknya dia berbuat di dunia ini seperti perbuatan orang yang musafir. Antum tahu musafir, orang pergi. Biasanya enggak macam-macam kan? Enggak banyak gaya, enggak banyak acting, seperlunya, setelah itu pulang lagi. Iya kan? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat kata beliau, amalal gharib, seperti perbuatan orang asing alladzi yuridu an yantakil min baladil urbah ila watanih. Ya, seperti perbuatan orang asing yang apa? Yang dia ingin pindah dari suatu negeri yang asing ke negeri yang lain. Paham ya? Nah, maksudnya dia tidak banyak tingkah, tidak banyak apa berbuat yang bukan tujuannya, seperlunya. Fal watanu fil haqiqah hiyal jannah. Ini lihat ini. Maka negeri, tanah air, tempat tinggal yang selamanya itu pada hakikatnya adalah surga. Inilah yang sekarang kita perjuangkan. Ya kan? Berat enggak berjuang untuk mendapatkan surga itu, berat enggak? Perlu proses enggak? Perlu proses, perlu apa? Kesabaran dan juga perlu perjuangan gitu loh. Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang enggak suka. Orang pada kebanyakan enggak suka harus bangun malam, salat malam, mencari ilmu, menimba ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah, sabar. Intinya orang kebanyakan suka itu ya. Nah, barakallahu fiik. Orang kan kebanyakan suka yang enak-enak kan, dunia, yang lezat-lezat, yang manis-manis ya kan. Maksudnya apa? Maksudnya memang tabiat seperti itu aslinya. Cuman barakallahu fiik, kalau ingin masuk ke surga, perhatikan tadi rambu-rambunya ini, kebanyakan perkara-perkara orang enggak suka biasanya, amalan-amalannya itu. Harus bangun malam, orang lagi tidurnya nyenyak-nyenyak kan, dibangunkan untuk salat malam, bayangkan. Orang enggak suka biasanya kan? Nah, karena dia sadar itu untuk akhiratnya, untuk surganya dia suka. Sehingga ketika ketinggalan aja, terlewatkan rasanya kecewa. Kok tadi enggak salat malam ya? Iya kan? Nah, terbiasa seperti itu, yang terbiasa. Paham ya? Karena dia sadar untuk akhiratnya. Paham ya? Nah, kita lihat di sini kata beliau, wa hiya watanuna wa mahallu abina sabiqan, masyaallah. Yang mana surga itu adalah tempat kembali kita, tempat tinggal kita selama-lamanya nanti, dan tempat bapak kita dulu. Siapa? Adam alaihissalam. Mafhum? Fal wajib at-ta'ahub lil intiqal ilaiha wal 'audah ilaiha. Maka yang wajib adalah apa? Mempersiapkan untuk berpindah ke mana? Ke surga tersebut, dan untuk kembali kepadanya. Wallahul musta'an, kata beliau. Menunjukkan bahasanya ini motivasi semua ya, untuk kita semuanya agar semakin semangat di dalam apa? Memperjuangkan agama Allah dan juga menimba ilmu agar kita mendapatkan barakallahu fikum ilmu yang bermanfaat yang nanti manfaatnya akan kita panen kelak di akhirat, dan agar bisa memudahkan kita semuanya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.